Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Milenium ketiga sering sekali disebut dengan abad ke-21. Di mana abad ke-21 itu menurut kalender Masehi dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun 2001 hingga nanti berakhir di tanggal 31 Januari tahun 2100. Dan setelah itu berganti ke abad 22. Ya, secara signifikan atau secara eh, kemajuan peradaban umat manusia bisa dikatakan antara rentan tahun 2001 hingga tahun 2010 itu berangsur-angsur sangat cepat ya, terutama dalam telekomunikasi kemudian transportasi. Betapa banyak kita temui bahwa banyak perkembangan-perkembangan di dalam sains. Kemudian telekomunikasi tersebar dengan cepat. Saat ini tengah dikembangkan teknologi 4G dan 5G, kemudian ada teknologi hologram dan ada kecerdasan buatan atau AI. Kemudian di tahun 2010 ke atas hingga saat ini itu tengah dikembangkan lagi teknologi-teknologi seperti bagaimana membangun koloni di bulan, bagaimana membangun koloni di Mars dan seterusnya. Memang secara loncatan ilmu pengetahuan, abad 21 itu bisa dikatakan sebagai abad keemasan ya. Karena memang semua teknologi hampir ada di situ. Mulai dari kesehatan, mulai dari transportasi, telekomunikasi, bahkan sampai teknologi-teknologi yang hampir menyerupai manusia itu bisa dikembangkan di abad ini. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya merupakan hal yang tentunya bisa dikatakan sangat miris, terutama dampak sosial budayanya. Karena masyarakat-masyarakat di tahun 2001 hingga diperkirakan tahun 2100 itu akan mengalami yang namanya kecemasan-kecemasan karena mereka tidak mempunyai lagi eh, rasa-rasa atau sisi-sisi dari kemanusiaan. Kenapa bisa demikian? Karena memang mereka terbuai dengan teknologi, terbuai dengan AI dan seterusnya. Nah, kita akan coba bahas secara sisi dari sisi yang lain ya, terutama dari sisi sosialnya dan apa sebetulnya dampak dari era abad 21 ini. Karena memang saat ini banyak orang yang lebih khawatir beras naik daripada skincare naik. Ini akan kita coba kaji. Ayo kita bahas bersama seperti apa abad 21. Kita putar dulu intronya. Selamat datang di abad ke-21, abad di mana semua serba mudah, semua serba cepat, semua serba instan, semua serba paperless. Abad 21 merupakan sebuah abad pencapaian yang sangat luar biasa dalam bidang teknologi, sains, telekomunikasi, transportasi, robotika, bahkan sampai penjelajahan luar angkasa hingga membangun koloni di luar angkasa atau mencari kehidupan di luar bumi. Populasi masyarakat dunia di tahun 2001 hingga tahun 2100 diperkirakan akan terus melonjak, dan hal inilah yang menyebabkan beberapa ilmuwan dan orang terkaya di dunia termasuk Elon Musk itu memiliki misi-misi tertentu untuk menyelamatkan populasi manusia akan dipindahkan dari bumi menuju ke planet Mars, planet yang terdekat dan planet yang konon mirip dengan bumi. Tetapi di sisi lain, abad ke-21 memiliki beberapa sisi negatif di dalamnya, terutama dari sosial budayanya, dari masyarakatnya. Kenapa bisa demikian? Tentu sangat banyak sisi negatifnya, tetapi memang di sini di video ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang tentunya lumrah terjadi di berbagai macam penjuru dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pertama, di abad ke-21 ya memang tidak semua sih, tapi tergantung orangnya juga. Seks itu bebas, tapi cinta itu mahal. Kenapa bisa demikian? Eh, di saat ini di awal abad-abad modern ya, yang namanya seks itu bebas. Jadi mereka dalam tanda kutip leluasa untuk melakukan hubungan percintaan di luar nikah. Mereka juga sangat memiliki pemikiran yang mungkin bisa dikatakan sudah lumrah.
melakukan seks itu di luar nikah mungkin sudah lumrah, tetapi memang di beberapa negara maju bahkan ketika mereka belum melakukan seks di usia tertentu, mereka akan dikucilkan, mereka akan menjadi kaum marginal begitu. Sehingga masalah cinta itu mahal. Makanya sekarang ini mencari virginitas sangat sulit, apalagi mencari keperjakaan. Virginitas saja sulit, apalagi perjaka, kan begitu. Sehingga angka-angka kehamilan di luar nikah sangat banyak dan itu sangat miris ya. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali orang-orang yang tentunya lebih takut hamil daripada takut HIV gitu. Kenapa? Artinya gini, hamil itu merupakan sebuah hal yang lumrah ketika kita melakukan atau Anda melakukan hubungan seksual, baik itu di luar nikah ataupun pasca menikah. Tetapi banyak orang di satu sisi menginginkan keturunan, bahkan sampai memilih jalan bayi tabung, adopsi anak. Tapi di satu sisi banyak orang yang justru takut hamil. Kenapa? Karena mereka akan berpikir anak itu akan merepotkan, anak itu akan membuat pengeluaran lebih banyak, ekonomi makin tipis, apalagi orang tuanya belum siap memiliki anak. Bahkan saat ini ada gerakan child free ketika menikah, memilih untuk tidak memiliki anak. Tetapi di satu sisi mereka lebih takut HIV, di mana HIV itu sebuah konsekuensi dari, mohon maaf, dari hubungan biologis ya, tentunya yang tidak aman. Jadi seperti itu, orang yang hidup di abad modern itu, tepatnya di tahun mungkin abad 21 hingga nanti ya tahun 2100, atau mungkin lebih parah lagi nanti di abad ke-22. Tetapi melalui video ini saya ingin sampaikan bahwa orang takut hamil itu banyak daripada takut HIV. Dan jadi seperti itulah, di mana HIV itu menjadi sebuah momok. Jadi mereka ingin melindungi diri mereka seperti itu. Lalu kemudian dampak-dampak yang lain adalah orang sekarang itu banyak yang COD, cash and delivery. Banyak pengiriman-pengiriman yang justru lebih cepat dan tepat daripada gawat darurat. Rumah sakit, banyak sekali orang yang gawat darurat, pertolongannya sangat lambat, apalagi yang pakai BPJS. Tetapi yang VIP dan VVIP sangat diuntungkan dalam hal ini ya. Anda tahu sendiri apa maksud saya. Tapi kalau misalkan kita order itu ingin lebih cepat, bahkan sekarang bisa lebih cepat daripada gawat darurat, seperti itu. Kemudian orang yang bermain dengan kata-kata, mereka akan cenderung lebih selamat. Sedangkan orang yang bermain dengan rasa, mereka akan menyesal. Kenapa bisa demikian? Karena begini, di abad-abad modern, semua yang tentang rasa itu hampir tidak ada. Mereka lebih mengandalkan bagaimana analogisnya, bagaimana logisnya, bagaimana konsekuensinya. Mereka lebih mengandalkan apa yang disebut dengan pikiran logis daripada masalah rasa. Ini berhubungan dengan kejujuran, di mana di abad modern kita sangat sulit sekali menemukan orang-orang yang jujur, menemukan orang-orang yang bisa dikatakan bergerak dengan hati. Mereka lebih dikatakan modus, bermuka dua dan seperti itu. Yaitulah abad ke-21. Di mana abad 21 itu lebih banyak orang yang suka mengkritik daripada memperbaiki diri. Di abad 21 juga banyak orang yang lebih ingin mementingkan sosial media daripada hubungan di sekitar. Dan di abad 21 itu orang-orang suka mengandalkan agama atas nama kekerasan gitu ya. Kekerasan atas nama agama maksud saya. Banyak saat ini orang-orang yang mengatasnamakan agama, bahkan sekedar untuk minta-minta di jalan begitu. Ya itu bukan agama tertentu, tapi memang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan agama demi beberapa kepentingan pribadi. Walaupun sebetulnya itu butuh sentuhan dari pemerintah ya. Kemudian saat ini juga banyak orang yang hanya pencitraan saja. Dimana kalau di sosial media mereka baik, tapi di luar sosial media mereka menjadi buruk. Dan bahkan mereka lebih buruk daripada yang kita kira sebelumnya. Itulah abad 21, dimana semuanya serba paperless. Kalau dulu orang mungkin rela menghabiskan waktu atau quality time bersama keluarga, saat ini mereka lebih enak bermanja-manja dengan gadget, bermanja-manja dengan sosial media mereka, stalking dan seperti itu. Sehingga saat ini ilmu mudah diakses, tapi pengamalannya sangat mudah, sangat minim.
Sekarang itu mau cari apa saja bisa di internet, tetapi semuanya tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena memang saat ini informasinya begitu cepat, sedangkan otak kita itu meresponnya butuh waktu. Ya, saat ini semua orang bisa menjadi reporter. Kalau dulu reporter tuh sangat sulit, sekarang semuanya menjadi reporter. Bisa menge-share video, bisa membuat orang takut, bisa membuat orang pesimis dan seterusnya. Siapa yang paling update, itulah orang yang paling keren di abad 21. Ya, kemudian selain itu juga banyak sekali orang-orang yang lebih mementingkan keperluan pribadi ya di abad 21 itu daripada kepentingan umum. Walaupun sebetulnya teknologi saat ini sudah sangat canggih. Coba deh ketika kita janjian dengan seseorang ya, kita janjian misalkan jam 7 on time. Biasanya jam 7 on time itu sudah mau berangkat itu. Nggak ada di tempat. Berbeda dengan orang zaman dulu, dimana kalau orang zaman dulu biasanya on time ya on time, jam 7 yang jam 7. Walaupun tanpa Sherlock, walaupun tanpa grup WhatsApp, walaupun tanpa grup-grup apapun, seperti itu. Ibu-ibu sosialitas saat ini sangat banyak, apalagi ibu-ibu arisan. Ya itulah gosip-gosip yang tersebar di dunia maya di abad 21. Sosial media saat ini berubah menjadi sesuatu yang ingin dibangga-banggakan. Kalau dulu Facebook ya, itu fiturnya masih sangat asik ya. Tahun 2010 awal-awal ada Facebook, tahun 2009, 10, 11 sampai 2013 kalau nggak salah. Facebook itu saat itu masih sangat sosial media banget, tapi sekarang ini bukan sosial media sepertinya. Dimana banyak sekali pornografi, banyak kekerasan, banyak video-video yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak, kemudian ditonton dan dikonsumsi oleh anak-anak. Itulah abad 21, dimana semuanya serba mengerucut kepada satu hal, yaitu mengerucut kepada pencitraan. Ya memang tidak semua, tetapi itulah beberapa dampak negatif dari abad ke-21, walaupun sebetulnya masih banyak dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari abad ke-21 itu. Apakah mungkin nanti di abad ke-22 manusia akan lebih buruk daripada saat ini? Ya tentu ini adalah PR bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kita kelak, generasi-generasi penerus. Gimana caranya agar mereka bisa terselamatkan dari gempuran-gempuran teknologi yang sudah serba canggih seperti sekarang. Bahkan dulu Bang Haji pernah menciptakan sebuah lagu ya, Al-Quran dan Koran. Itu lagu sebetulnya tahun 80-an yang dirilis, tapi masih sangat relate banget dengan kondisi saat ini. Dimana pada waktu itu Pak Haji menyinggung orang yang baca koran lebih banyak daripada orang yang baca Quran. Tapi saat ini mungkin koran saat ini bisa diartikan sebagai gadget. Saat ini banyak sekali orang yang tidak membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab yang lain, lebih banyak stalking di gadget, lebih banyak spending time dengan gadgetnya. Mungkin rata-rata 2 jam atau 3 jam bahkan lebih. Ya itulah kengerian dari abad ke-21. Di mana orang lebih takut beras naik daripada skincare naik. Skincare naik, pikiran minta ampun, tapi beras naik, demo di mana-mana. Seperti itulah barangkali sekelumit tentang efek-efek negatif dari abad ke-21 ataupun disebut dengan milenium ketiga. Mudah-mudahan kita bisa memfilter agar kita nggak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan kita sampai terjerumus, ya mari kita jangan perparah lagi, perbaiki diri kita. Mari kita gunakan teknologi dengan hal yang bermanfaat dan tentunya bisa membuat diri kita, bangsa kita, dan negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada referensi yang ingin ditambahkan, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.